Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan kembali membaca kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Kembali saya mengingatkan, mengikuti kajian ini sangat bermanfaat dikarenakan yang pertama, saya menerjemahkan secara perkata sehingga menambahkan mufradat. Yang kedua, diulas secara nahwu sehingga mengulang-ulang pelajarannya ya, dan termasuk seperti praktek membaca kitab kuning, dan tentu saja isinya sangat bermanfaat. Nah, baik, pada pertemuan sebelumnya kita cerita tentang hal-hal yang dikatakan oleh ulama su tentang bertengkar itu bagus. Nah, sekarang lanjutannya. Baik, kita baca. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fid daraini amin. Wa anna, ini huruf waw ataf ma'tuf kepada anna yang pada video sebelumnya. Anna, bahwa al-qudrata. Al-qudrata ini isim anna, terjemahannya mampu, ala, atas, al-mujadalati, mengalahkan argumentasi lawan debat. Nah, kenapa saya terjemahkan seperti ini? Panjang terjemahannya ya. Dikarenakan al-mujadalah ini dari wazan fa'ala. Sulasi mazid bi harfin wahid. Di mana faedah wazan fa'ala tadi? Kalau kita lihat kitab dasar al-amsilatut tasrifiyah, kitab sorob ya, maka dikatakan lil musyarakati bainasnain, berserikat antara dua. Tetapi yang dimaksud berserikat di sini adalah yang satu mengalahkan yang lain. Dikatakan an yaf'ala ahaduhuma ma yaf'aluhul akharu hatta yakuna kullun minhuma fa'ilan wa maf'ulan. Jadi ada pelaku, ada korban. Makanya saya terjemahkan dengan mengalahkan argumentasi lawan debat. Selanjutnya wal munasyaqati, ini sama ya, ikut wazan fa'ala juga terjemahannya, dan membentuk atau mengubah argumentasi lawan debat. Jadi setelah mengalahkan argumentasi lawan debat, kemudian mengubah atau membentuk argumentasi lawan tadi menjadi seperti kita. Jadi keyakinannya kita ubah seperti keyakinan kita. Nah gitu. Jadi kalau mampu melakukan hal ini, kata ulama su tadi, huwallazi, huwa dhamir fasal, alladzi adalah khobar dari anna. Tadi al-qudrata isimnya ya. Nah, sekarang alladzi khobarnya. Terjemahannya adalah yang apa? Yumtadahu silah mausul. Terjemahannya dipuji ia, si pelaku tadi itu, bihi, dengannya, dengan perilaku tersebut. Nah, kan hebat ya, mengalahkan argumentasi lawan, kemudian mengubah argumentasi lawan tersebut menjadi argumentasi seperti kita, mengikuti argumentasi kita. Apa kata Imam Al-Ghazali dalam hal ini? Fafirro, ini fi'il amar, maka jauhilah olehmu, minhum, ini maf'ulun bih, terjemahannya mereka ulama su itu, firaraka, seperti menjauhnya dirimu, min, dari al-asadi, singa. Bagaimana kalau ketemu singa? Lari, menjauh. Nah, seperti itulah kalau ketemu ulama su yang menyeru kita supaya melakukan hal yang ini tadi, seolah-olah hebat. Padahal itu mengundang kemurkaan Allah. Kita lanjutkan apa dibilang Imam Al-Ghazali. Wa'lam, dan i'lam, fi'il amar, ketahuilah olehmu, annal miro'a, bahwa al-miro'a, pertengkaran, perbantahan, dan aktivitas memojokkan lawan itu, sababu adalah khabar anna, al-miro'a tadi isim anna, sababu terjemahan adalah sebab, al-maqti kemurkaan, indallahi, di sisi Allah, wa inda, dan di sisi al-khalqi, manusia. Nah, di sini kita lihat bukti dulu ya. Benarkah kata Imam Al-Ghazali bahwasannya melakukan hal ini mengundang kemurkaan Allah dan manusia? Pertama, kita lihat dulu kemurkaan manusia. Kemurkaan Allah nanti kita dengan ayat Al-Qur'an. Sekarang kemurkaan manusia dulu. Coba perhatikan ketika terjadi pertengkaran, perbantahan yang saling memojokkan.
apakah manusia senang dengan hal itu atau justru marah? Apakah umat senang atau justru umat tidak senang? Jawabannya tidak senang. Kita bisa lihat kalau terjadi pertengkaran-pertengkaran di internet, maka banyak umat yang mencemooh. Ya tentu ada juga yang memuji, tetapi lebih banyak yang mencemooh. Nah, itu tadi di sisi manusia. Nah, kemudian bagaimana di sisi Allah? Maka dalam hal ini kita lihat metode debat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 125. Tentang debatnya ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum. Nah, di sini poin kita, dan debatlah mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Artinya kalau mengalahkan lawan debat, kemudian mengubah argumentasinya menjadi seperti argumentasi kita, itu pada poin hanya di situ, itu bagus. Yang tidak bagus adalah pada al-miroknya, yaitu terjadi pertengkaran, memojokkan lawan bicara. Harusnya bagaimana bermujadalah itu? Harusnya adalah billati hiya ahsan. Nah, begitulah di dalam Al-Quran. Begitu pula yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali pada video-video yang sebelumnya yang lalu. Yaitu apa? Dengan cara nasihat. Nasihat di sini bagaimana? Baik bentuk lisan kita maupun gaya bahasa tubuh kita. Imam Al-Ghazali mengatakan wa yuhtaju fiha ila talattufi. Jadi dengan cara yang lembut, baik kata-kata maupun gaya bahasa tubuh. Keduanya mesti dengan yang lembut. Silahkan kalahkan argumentasi lawan, silahkan ubah argumentasi salahnya menjadi benar kalau emang kita yang benar nih. Tapi gunakan cara-cara yang lembut, bukan memojokkan lawan bicara. Nah, seperti itu. Nah, baik, inilah bacaan kita terhadap kitab Bidayatul Hidayah pada pertemuan ini. Kembali jika ada yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, wallahu a'lam.